spreadsheet, Google Form sama Word-nya itu dipindahin ke file portofolio ini yang ada file response-nya. Kemudian ini dibuka, habis itu yang Word portfolio dibuka, di save as, diganti sama di save as, simpan sebagai Google dokumen. Nah, habis ini udah bisa dimatiin. Matiin, buka ini, buka Google Sheet-nya untuk install add-on AutoCAD di ekstensi, dipilih add-on, dapatkan add-ons. Jadi di sini diketik AutoCAD. Ini tinggal diklik, habis itu diinstal. Ini kan ada diinstal, terus dimatiin, nanti dia muncul di sini AutoCAD. Habis itu nanti tinggal di launch. Selanjutnya pada bagian video ini, di data date, tanggal, bulan, dan tahun itu di drag ke bawah. Sesuaikan dengan kira-kira jumlah siswanya ada berapa. Ini nggak apa-apa dibiarkan gitu aja karena yang bagian depan ini kan memang kosong. Nanti ketika terisi inputannya dari siswa, maka nanti otomatis akan menyesuaikan dengan timestamp yang ada. Kemudian untuk memulai AutoCAD, pilih ekstensi, di sini muncul AutoCAD, kemudian klik launch. Kemudian klik new job, ini yang sebelumnya karena sudah ada. Jadi dibuat aja new job. Nama jobnya kira-kira kita buat contohnya hasil compile draft portofolio. Klik next. Kemudian kita harus pilih template-nya. Template-nya itu yaitu dokumen atau docs yang waktu itu sebelum di video pertama yang kita convert ke Google Dokumen. Jadi kita cari form drive. Kemudian kita pilih nih Word portfolio. Inilah kenapa yang di video pertama itu titik docx itu harus di save as sebagai Google Dokumen supaya muncul di sini. Diklik, select. Sudah ada, kemudian klik next. Nah, di sini di bagian merge-nya, nama di sini, tulisan nama, NISN, sekolah, alamat itu adalah yang ada di Word draft portofolionya. Jadi misalnya nama di draft, maka akan di-linkkan ke nama tabel yang ada di Google Sheet ini. Jadi misalnya nama peserta didik. Oh ya, jangan lupa pada video sebelumnya nama peserta didik itu ada spasinya kan. Sebaiknya dibuat ada underscore. Kenapa? Nanti akan berpengaruh ketika kita ingin langsung kirim email ke siswa. Itu nanti akan dibahas di selanjutnya. NISN, dia udah otomatis NISN, sekolah, pilih sekolah, alamat sekolah. Diusahakan nanti ini diubah, yang ada spasinya diubah ada underscore-nya. Nanti diubah di bagian atas ini. Nama tabelnya, nama kolomnya. Kemudian kelas, fase, dan dilanjutkan aja sampai ke bawah. Nomor 1 ini pertanyaan pertama yang ini, jadi disesuaikan. Nah, kemudian tanggal ini
ini yang ada di docs, itu yang ada di bagian paling bawah untuk tanda tangan. Jadi kita hubungkan ke di tanggal ini sesuai dengan yang ini, tanggal, bulan, tahun. Huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh, jadi harus diperhatikan. Karena ini otomatis, jadi nggak masalah, itu akan berpengaruh di ketika kita ingin kirim email ke siswa. Kemudian next. Nah ini adalah nama file yang akan terekspor keluar. Misalnya kita buat draft project portofolio. Nah jika ingin masukkan nama siswa, kita buat tanda seperti ini, kemudian nama underscore peserta underscore didik. Jadi ini tuh harus sesuai dengan yang ada di Google Sheet ini. Maka itulah sebabnya harus di bagian spasinya itu harus dibuat underscore. Jadi nama peserta didik, misalnya nama peserta didik misalnya kita buat nama sekolah ya, di sekolah. Nah, kemudian tipe hasilnya itu kita buat PDF. Ini dibiarkan aja, kemudian kita pilih next. Nah kemudian ini bebas nih, kita mau memilih folder apa. Kalau mau tetap di folder pertama ini dipilih aja, kalau mau di folder yang baru boleh juga. Jadi ini tinggal next. Nomor 6 next juga, nomor 7 next. Nomor 8 ini untuk kirim email ke siswa, apakah ingin dikirim hasil PDF-nya ke siswa. Jadi dipilih yes. Kalau ingin dipilih yes, kemudian share-nya dalam bentuk PDF. Kemudian ini isinya. Contohnya ini kita kan kirim ke email siswa kan. Makanya harus ada email di Google Sheet ini. Ini emailnya di paling belakang, yaitu email address. Jadi kita sesuaikan to-nya, kita buat gini, email address. Kemudian subjeknya misalnya hasil PDF draft nama peserta didik. Nama peserta didik ini kita kembali dulu. Ini isinya kita bisa buat hasil Google Form pada tanggal, misalnya tanggalnya kita sesuaikan yang ini berarti TGL, kemudian BLN, huruf besar huruf kecil di sini sangat ngaruh, makanya harus disesuaikan tahunnya THN. Kemudian klik next. Ini run on from trigger itu maksudnya ketika siswa mengisi Google Form, ketika mereka submit, otomatis itu nanti hasilnya langsung terkirim ke mereka. Jadi kita pilih yes saja untuk langsung terkirim ke mereka pada saat mereka selesai submit hasil PDF-nya. Kemudian klik save. Nah ini hasil compile tadi, kita start. Ini kenapa 30 row? Karena sebelumnya kita drag hingga row ke 30. Karena ini emang harus di drag kan. Seperti itu. Ini tinggal tunggu aja, nanti hasilnya akan keluar ke dua tempat. Yang pertama Google Drive kita sendiri, dan yang kedua itu ke email siswa. Dan selanjutnya ketika siswa mulai mengisi Google Form, itu juga akan otomatis kekirim ke email siswa tersebut.